Pertama-tama, mari kita lihat dari perspektif psikologi, psychological background. Dalam konteks perspektif psikologi, bimbingan dan konseling berperan besar dalam menjaga kesehatan mental dan emosional seseorang. Di era modern ini, banyak individu yang menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Faktor-faktor seperti persaingan dalam pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keluarga, hingga tantangan sosial dapat memicu stres, kecemasan, depresi, bahkan gangguan kesehatan mental lainnya. Dari sudut pandang psikologi, bimbingan dan konseling adalah cara untuk membantu individu memahami dan mengelola emosinya, serta menghadapi masalah mental yang mungkin mereka hadapi. Misalnya, terapi kognitif behavioral yang sering digunakan dalam konseling, membantu individu mengubah pola pikir negatif yang mungkin menjadi penyebab masalah psikologis mereka. Konselor berperan membantu individu dalam mengenali pola pikir negatif ini, sehingga mereka dapat menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan sehat. Sebagai contoh, dalam teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erik Erikson, setiap individu melalui serangkaian tahap perkembangan kehidupan, dan setiap tahap tersebut ada krisis atau konflik yang harus diselesaikan. Misalnya pada tahap remaja, individu mengalami krisis identitas. Jika krisis ini tidak dikelola dengan baik, bisa mengakibatkan kebingungan identitas yang dapat memicu masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi. Dalam konteks ini juga, bimbingan dan konseling dapat memberikan dukungan emosional dan membantu individu dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah ini. Bimbingan dan konseling juga membantu individu dalam mengembangkan potensi diri. Tidak hanya berfokus pada masalah yang ada, layanan ini juga bertujuan untuk membantu individu memahami potensi mereka dan mengarahkan mereka untuk meraih tujuan hidup yang lebih baik. Dalam hal ini, konseling bukan hanya berfungsi sebagai penanganan krisis, tetapi juga sebagai alat pengembangan diri. Kemudian kita masuk ke perspektif sosial background. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan lingkungan yang memerlukan interaksi sosial. Setiap individu dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, baik di sekolah, tempat kerja, keluarga, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Namun, tidak semua orang mampu menghadapi tekanan sosial dengan baik. Terkadang, individu menghadapi masalah dalam berhubungan dengan orang lain, seperti kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan baik, penyesuaian sosial, atau konflik interpersonal. Inilah salah satu area di mana bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting. Di sekolah misalnya, siswa seringkali menghadapi masalah penyesuaian diri dengan teman sebaya, guru, atau bahkan kurikulum. Tekanan akademik yang tinggi dan penyesuaian sosial seringkali menimbulkan kecemasan pada siswa. Bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya membantu siswa mengatasi masalah akademik, tetapi juga membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dengan adanya konselor sekolah, siswa dapat dibantu untuk memahami diri mereka sendiri, menghadapi masalah sosial, serta meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Di luar konteks sekolah, bimbingan dan konseling juga membantu dalam mengatasi isu-isu sosial yang lebih kompleks, seperti bullying, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah dalam hubungan pernikahan, serta tekanan sosial yang timbul akibat perubahan lingkungan atau budaya. Sebagai contoh, individu yang menjadi korban bullying mungkin terasa terisolasi dan takut menghadapi lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, konselor dapat membantu individu tersebut untuk mengembangkan kepercayaan diri dan menemukan cara-cara yang sehat untuk mengatasi situasi tersebut. Lebih luas lagi,
Bimbingan dan konseling sosial juga membantu individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan keterampilan interpersonal yang penting dalam kehidupan profesional mereka. Di tempat kerja, misalnya kemampuan untuk bekerja sama, mengelola konflik, dan beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar individu dapat berhasil dalam karir mereka. Konseling karir membantu individu untuk merencanakan langkah-langkah karir mereka serta mengembangkan keterampilan interpersonal yang diperlukan dunia kerja. Selanjutnya, kita akan melihat dari perspektif agama, religious background. Agama adalah satu aspek yang penting dalam kehidupan banyak individu, terutama dalam memberikan pedoman moral dan spiritual. Di banyak komunitas, agama berperan besar dalam membentuk nilai-nilai individu dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup. Bimbingan dan konseling berbasis agama berfokus pada aspek spiritual dan moral dalam menghadapi masalah kehidupan. Misalnya, dalam konteks Islam, ada konsep musyawarah, di mana keputusan-keputusan diambil melalui diskusi bersama yang mempertimbangkan nilai-nilai agama. Pendekatan ini membantu individu dalam mengatasi dilema moral dan spiritual yang mungkin mereka hadapi. Konseling berbasis agama membantu individu memahami makna hidup mereka, terutama dalam situasi-situasi krisis. Banyak orang yang mengalami kehilangan, kekecewaan, ataupun penderitaan, beralih kepada agama untuk mencari jawaban dan kedamaian. Dalam hal ini, konseling berbasis agama memberikan dukungan spiritual dan moral yang dapat membantu individu menemukan arah dan tujuan hidup mereka kembali. Sebagai contoh, seorang individu yang mengalami krisis spiritual mungkin merasa terjebak dalam kebingungan mengenai keyakinan mereka. Disinilah konselor berbasis agama dapat membantu mereka melalui panduan spiritual untuk menemukan kembali iman mereka, serta memberikan perspektif baru dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konseling berbasis agama dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan spiritual, terutama bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan agama mereka. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, nilai agama seringkali menjadi pedoman individu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan moralitas dan etika. Konseling berbasis agama memberikan panduan yang kuat untuk memastikan bahwa individu tidak hanya membuat keputusan yang benar secara emosional dan sosial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang mereka anut. Selanjutnya yaitu education background. Perlunya bimbingan dan konseling dilihat dari latar belakang pendidikan. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan mendalam. Meninggi seperti membantu siswa dalam memilih jenjang pendidikan berikutnya. Setelah lulus, siswa akan bingung mana sekolah yang tepat untuk mereka daftarkan. Dengan ini, layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat dibutuhkan untuk membantu siswa dalam memilih mana sekolah yang tepat. Juga dengan pendidikan yang lebih tinggi nantinya diperlukan berbagai bimbingan seperti bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, ataupun bimbingan karir. Yang tujuan dari adanya layanan bimbingan di sekolah ini dapat membantu siswa untuk berkembang secara mandiri dan optimal. Selanjutnya yaitu meluas, seperti pada sekolah yang memiliki banyak jurusan. Dengan itu siswa membutuhkan bimbingan, layanan bimbingan untuk memilih mana jurusan yang sesuai dengan kemampuan mereka, mana jurusan yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga dengan adanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah membantu siswa untuk mempermudah untuk memilih jurusan dengan banyak macam. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendalam, seperti tampak dalam berkembangnya ruang lingkup bidang studi
keragaman materi dengan pertumbuhan tingkat kerumitan dalam tiap bidang studi. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi siswa untuk mendalami tiap bidang studi, sehingga dengan adanya layanan bimbingan di sekolah berperan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah akademik juga. Kemudian, terdapat 3 hal yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan dilihat dari segi pendidikan. Yang pertama yaitu the essence of education. Jadi latar belakang yang pertama dilihat dari hakikat pendidikan sebagai suatu usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Dalam hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih luas daripada sekadar pengajaran. Pendekatan yang dimaksud adalah seperti pendekatan pribadi melalui layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu dilatar belakangi oleh pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam komponen-komponennya. Menghadapi perkembangan ini, para siswa sebagai subjek didik memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan. Yang ketiga yaitu pada hakikatnya guru mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi lebih luas dari itu, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, maka guru harus dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya. Contoh dari pendekatan pribadi ini mungkin diwujudkan melalui layanan bimbingan. Selanjutnya, Science and Technology Background. Perlunya bimbingan dan konseling dilihat dari latar belakang iptek. Pada era ini, ilmu pengetahuan informasi dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak dari berkembangnya iptek ini, dampak positif ataupun dampak negatifnya. Melalui bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari iptek. Berikut beberapa alasan mengapa bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dalam konteks iptek. Yang pertama, academic and psychological pressure. Yang pertama karena tekanan akademik dan psikologis. Jadi perkembangan iptek seringkali menuntut individu, terutama siswa dan mahasiswa, untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan yang pesat ini. Tekanan ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada diri individu. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membantu individu dalam mengelola tekanan mental ataupun tekanan fisik, serta memberikan dukungan psikologis. Kemudian yang kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan teknologi. Jadi dengan teknologi yang terus berkembang ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membantu individu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat, baik dalam dunia kerja, dunia pendidikan, ataupun dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan karir. Jadi dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi informasi ini, bimbingan karir sangat penting untuk membantu individu dalam memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka miliki. Dengan adanya layanan bimbingan ini dapat memberikan wawasan mengenai prospek karir di bidang iptek serta membantu merancang rencana pengembangan karir mana yang bagus yang sesuai dengan kemampuan individu. Berikut alasan-alasan menurut Suradi dan Salwa pada tahun 2004 mengapa bimbingan dan konseling perlu diterapkan, khususnya di lingkungan sekolah. Yang pertama, untuk membantu siswa berkembang dalam semua bidang. Jadi, bimbingan dan konseling berperan dalam membantu siswa berkembang baik dalam aspek akademik, emosional, sosial, maupun kepribadian.
Dengan adanya layanan bimbingan ini bekerja memastikan siswa dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, dapat meningkatkan keterampilan sosial, juga dapat memperbaiki cara belajar mereka. Yang kedua, membantu siswa membuat pilihan yang sesuai pada semua tingkatan sekolah. Jadi, siswa di setiap jenjang pendidikan akan dihadapkan pada berbagai pilihan, baik dalam hal akademik maupun sosial. Dengan adanya bimbingan dan konseling memberikan panduan kepada siswa dalam memilih jurusan di tingkat pendidikan selanjutnya, dapat dalam memilih program studi, dalam memilih aktivitas ekstrakurikuler, ataupun metode belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Kemudian yang ketiga, membantu siswa membuat perencanaan dan pemilihan karir di masa depan. Dengan layanan bimbingan di sekolah, dapat membantu siswa dalam memahami minat dan bakat mereka, mengenali berbagai jalur karir yang tersedia pada diri mereka, serta dengan adanya layanan bimbingan konseling ini dapat memberikan informasi tentang dunia kerja. Dengan bimbingan ini, siswa dapat merancang rencana karir yang sesuai dengan minat serta kemampuan yang mereka miliki setelah lulus sekolah nantinya. Alasan selanjutnya mengapa bimbingan dan konseling itu penting untuk diterapkan di sekolah karena dapat membantu siswa dalam penyesuaian yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Seperti di lingkungan sekolah dapat dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini dapat membantu siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan belajarnya, dengan aturan sekolah, dengan hubungan teman sebaya, ataupun di luar sekolah seperti dalam menghadapi tantangan di keluarga ataupun di lingkungan sosial mereka. Alasan selanjutnya dapat membantu siswa yang memerlukan bantuan khusus. Jadi terdapat beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus baik secara akademis maupun emosional. Seringkali dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus ini memerlukan perhatian yang lebih. Sehingga dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini, sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan dari siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, dapat menambah daya tarik sekolah terhadap masyarakat. Jadi dengan adanya layanan bimbingan dan konseling yang efektif diterapkan di sekolah menjadi lebih menarik di mata masyarakat karena pandangan masyarakat instansi tersebut, sekolah tersebut tidak hanya fokus pada prestasi akademik saja, melainkan mereka juga peduli dengan perkembangan emosional siswanya. Sehingga sekolah tersebut menciptakan citra yang positif bagi sekolah di mata orang tua dan calon siswa. Alasan selanjutnya, membantu sekolah dalam mencapai sukses pendidikan dalam bidang akademik, baik tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jadi, bimbingan dan konseling dapat membantu sekolah dalam mencapai tujuan akademik, yaitu dengan memberikan dukungan yang diperlukan oleh siswa. Dengan adanya layanan bimbingan ini, siswa dapat lebih fokus dalam belajar, dalam mengatasi hambatan psikologis yang mengganggu proses pembelajaran, maupun dalam membangun keterampilan belajar yang lebih baik. Seperti kontribusinya pada peningkatan prestasi akademik di semua tingkatan. Selanjutnya, alasan yang terakhir yaitu dapat membantu mengatasi masalah disiplin pada siswa. Ini merupakan masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini dapat membantu siswa dalam memahami dan mengikuti aturan yang ada di sekolah, aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, yaitu dengan cara layanan bimbingan ini bekerja sama secara individual dengan siswa yang mengalami masalah disiplin, dengan siswa yang seringkali
seringkali melanggar aturan di sekolah, yaitu dengan cara mencari tahu penyebabnya mengapa siswa ini melanggar aturan yang ada di sekolah, dan selanjutnya membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan manajemen diri yang selanjutnya yakni mengenai development of guidance and counseling. Baik, yang pertama yakni mengenai early stage, yakni perkembangan bimbingan konseling. Yang pertama yakni mengenai tahap awal atau dikenal dengan periode Parsanian. Bimbingan pada periode ini itu dominan mengumpulkan usaha dari berbagai keterangan mengenai individu dan jabatan. Dan setiap individu dan jabatan ini dicocokkan dan juga saling dipasangkan sehingga nanti hasilnya itu untuk menentukan suatu jabatan yang cocok untuk individu yang dimaksudkan gitu. Atau pada tahap awal ini yang mana perkembangan bimbingan konseling ini berasal dari Amerika Serikat, yang mana pada tahap awal ini fokus bimbingan itu lebih membantu kepada individu untuk memilih pekerjaan atau karir. Terus selanjutnya ini pada awal tahun 90-an di Amerika Serikat ini pada tahap awal ini banyak bimbingan yang ditujukan untuk membantu orang yang memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat mereka. Yang seperti sudah saya bilang tadi, pada tahap awal ini lebih fokus kepada individu atau jabatan. Pada periode kedua ini bimbingan itu tidak hanya sebatas karir saja, tetapi juga sudah meliputi aspek-aspek pendidikan, yang mana pada bimbingan ini itu lebih menekankan pada pendidikan atau pada bimbingan pendidikan. Pada tahap ini keseluruhan suara layanan yang dapat dimasukkan ke dalam inisiatif pendidikan, yakni apa yang telah dipadukan sebagai bimbingan. Dan pada periode ini itu konseling itu belum menjadi bagian dari perkembangan bimbingan. Selanjutnya yakni pada periode ketiga, yakni pada periode ketiga itu barulah konseling itu muncul pada periode ini. Dan juga rumusan konseling itu muncul karena menunjukkan salah satu bentuk layanan bimbingan di sejumlah layanan lainnya. Pada periode ketiga ini mengemukakan sebuah peran penting konseling dengan keseluruhan bentuk-bentuk pelayanan bimbingan, yakni keseluruhan bentuk pelayanan bimbingan hingga konseling tersebut itu dikenal atau disebut dengan jantungnya hati atau jantung hati dari bimbingan. Pada tahap selanjutnya yakni tahap keempat atau periode keempat ini bimbingan konseling itu menekankan pentingnya proses perkembangan individu. Bimbingan konseling itu menjadi profesi yang lebih terstruktur dengan standar dan juga sertifikasi. Dan pada periode ini memiliki tujuan utama, yakni untuk membantu individu untuk mencapai kedewasaan dan juga kematangan. Dan layanan ini juga terkait berupaya untuk setiap individu itu dapat menyelesaikan untuk tugas-tugas dari perkembangannya. Pada periode ini konseling lebih meluas dan juga memiliki sifat yang menyeluruh. Layanan konseling ini pada periode ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah saja, tetapi pada periode ini layanan konseling mencakup pekerjaan yang berfokus pada keseluruhan keberadaan manusia dan dalam masyarakat yang luas. Bimbingan di Indonesia itu kemungkinan terjadi pada tahun 1970-an dan sampai 1980-an.
yang mana bimbingan konseling itu mulai diperkenalkan atau mulai dikenalkan di Indonesia, terutama pada lingkungan-lingkungan pendidikan. Tujuannya apa dikenalkan di lingkungan pendidikan? Karena untuk membantu siswa dalam memilih jurusan ataupun karirnya. Contohnya yakni diperkenalkan pada bagian dari proses bimbingan di sekolah, bagian dari kurikulum pendidikan. Terus tahap yang kedua yakni tahap pengembangan yang terjadi insya Allah pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, yang mana peningkatan kualitas atau profesionalisasi bimbingan dan konseling itu muncul dan menawarkan program pelatihan untuk konselor atau orang-orang yang biasanya melakukan konseling. Dan pendirian program studi bimbingan konseling ini di beberapa universitas dan juga pelatihan bagi para guru dan juga konselor tadi. Terus yakni tahap ketiga mengenai tahap profesionalisasi pada tahun 2000-an sampai 2010-an, yang mana pada tahap ini membentuk standar dan juga kode etik profesi bimbingan dan juga konseling, dan juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan juga mental ataupun dukungan emosional setiap individu. Dan pada tahap ini didirikan adanya pendirian organisasi profesional seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disebut dengan ABKIN. Dan juga munculnya atau pertama kali adanya profesional seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disebut dengan ABKIN. Dan juga munculnya atau pertama kali adanya pelatihan sertifikasi bagi para konselor. Terus untuk tahap yang keempat yakni tahap pada tahun 2010-an dan sampai sekarang, yakni integrasi bimbingan dan juga konseling itu berasal dari berbagai aspek kehidupan seperti dari pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan mental. Dan pada tahap ini peningkatan akses melalui teknologi itu sudah bisa melalui dengan layanan konseling secara daring. Ataupun contohnya seperti sekarang kan banyak ya, kayak menggunakan Google Form untuk konseling begitu. Jadi di dalam Google Form tadi kayak ada pertanyaan tentang gimana sih keadaanmu sekarang, terus apakah kalau melakukan kegiatan ini Anda itu merasakan senang, kan banyak toh yang sekarang itu seperti itu. Nah ini pada tahap ini muncullah penggunaan aplikasi dan juga platform untuk bimbingan serta penekanan yang mencakup kesejahteraan emosional dan juga sosial para setiap individu. Halo, baik, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang understanding of guidance, yang mana yakni membahas mengenai pengertian bimbingan. Nah, secara konseptual, bimbingan yakni proses layanan yang diberikan kepada individu untuk membantu dalam proses pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk membuat pilihan, rencana, dan juga interpretasi yang diperlukan atau yang diperlukan untuk menyesuaikan diri. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai understanding of guidance. Guidance is a service process provided to individual to help them acquire the knowledge and skill. Atau bisa didefinisikan yakni bimbingan merupakan proses dalam pemberian bantuan
yang dilakukan oleh para ahli kepada seseorang atau beberapa kelompok individu, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, agar seseorang itu mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan cara apapun dan juga bersikap mandiri dengan memanfaatkan kekuatan setiap individunya. Gambarnya seperti ini. Kita mendefinisikan bimbingan sebagai sebuah bantuan atau arahan dari seseorang yang sudah lebih berpengalaman atau seseorang yang sudah ahli di suatu bidangnya. Contohnya begini, jika kalian nanti sudah lulus dari sini, nah itu kan kalian akan mencari tempat kerja dan akan mendapatkan tempat kerja yang baru. Terus nanti ada nih kawan kalian yang emang sudah bekerja di tempat kerja kalian yang baru ini, itu akan mengarahkan atau membimbing kalian supaya kalian itu bisa cepat menyesuaikan diri dan juga bekerja dengan baik begitu. Baik, pembahasan selanjutnya ini mengenai guidance objective, yang mana kita akan membahas mengenai tujuan daripada bimbingan. Yang pertama yakni improving skill and knowledge, yang mana tujuan bimbingan yang pertama yakni untuk membantu seseorang meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Bimbingan ini itu bisa berupa pelajaran, latihan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang yang lebih berpengalaman kepada orang yang baru, orang yang baru ingin berkecimpung dalam kehidupan. Begitu. Terus tujuan utamanya yakni apa? Agar seseorang tersebut, orang baru tersebut bisa menjadi lebih baik dan juga lebih siap dalam menjalani kehidupannya. Kita ambil contoh yakni seperti dokter-dokter yang menjalani koas di sebuah rumah sakit. Yang mana dokter-dokter koas ini kan biasanya masih membutuhkan bimbingan ya dari dokter-dokter senior, yang mana bimbingan ini bisa berupa ilmu kedokteran atau latihan-latihan operasi, dan juga dokter-dokter koas ini akan mendapatkan nasihat-nasihat dari para dokter seniornya. Yaitu dengan demikian mereka semua atau dokter-dokter yang melakukan koas itu dapat meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan mereka dalam bidang kedokteran begitu. Tujuan yang kedua yakni overcoming obstacles and difficult. Bimbingan yang kedua yakni untuk mengatasi suatu rintangan ataupun kesulitan, yang mana dengan membantu seseorang untuk menemukan sebuah cara untuk menghadapi masalah yang sulit. Misal kita itu mengalami kegagalan dalam sebuah kegiatan. Tujuan dari bimbingan ini apa? Bimbingan ini membantu kamu untuk menghadapi kegagalan dengan baik. Jangan jadikan kegagalan ini akhir dari segalanya, tapi jadikan kegagalan ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita bangkit lagi dari kegagalan itu begitu. Yang ketiga yakni helping each individual, yang mana membantu setiap individu. Yang ketiga yakni mengenai helping each individual, yang membahas mengenai membantu setiap individu. Maksudnya bagaimana? Membantu individu pada proses pengembangan diri, seperti contohnya meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kita itu percaya untuk melakukan hal-hal baru atau untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang ada dalam kehidupan kita. Tujuan yang ketiga yakni providing moral and emotional support. Tujuan yang keempat yakni untuk memberikan dukungan moral dan juga emosional, yang mana membantu seseorang merasa lebih nyaman dan kuat dalam menghadapi sebuah masalah. Semisal nih ya, bimbingan ini itu bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berbicara tentang perasaan dan juga masalahnya, dan ini membuat mereka itu merasa terdengar. Tujuan yang keempat yakni mengenai kita itu memberikan dukungan moral dan juga emosional, yang mana membantu seseorang merasa lebih nyaman dan juga kuat
dalam menghadapi sebuah masalah. Semisal membuat seseorang merasa terdengar. Jadi bimbingan ini itu memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berbicara tentang perasaan dan juga masalahnya. Dan ini membuat mereka atau seseorang tadi itu merasa dirinya ini didengar dan juga dipahami begitu. Yang terakhir yakni improving the performance of each individual. Tujuan bimbingan yang terakhir yakni untuk meningkatkan kinerja setiap individu, yang mana merupakan membantu seseorang untuk menjadi lebih baik dalam melakukan tugas dan juga pekerjaannya. Semisal nih dalam hal meningkatkan motivasi seseorang individu. Nah, bimbingan ini itu membantu untuk meningkatkan motivasi seseorang dengan dukungan yang penuh dan juga pujian-pujian yang penuh. Agar apa? Agar mereka atau setiap individu tadi bisa termotivasi untuk melakukan tugas-tugas dengan baik. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai guidance function. Yang pertama yakni understanding function. Yang mana understanding function ini mengenai fungsi dari pemahaman. Bimbingan membantu setiap individu untuk memahami dirinya dan juga lingkungannya. Dan setiap individu itu belajar tentang kelebihan dari dirinya, kekurangan dari dirinya, dan juga potensi dari setiap individunya masing-masing. Nah, dengan begitu setiap individu tadi dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan juga konstruktif. Selanjutnya yakni mengenai prevention function, yakni fungsi pencegahan. Bimbingan ini berfungsi untuk mencegah suatu masalah yang mungkin akan terjadi suatu saat nanti, dengan memberikan keterampilan untuk mencegah potensi sebuah masalah. Bimbingan ini membantu seseorang atau setiap individu agar tidak mengalami kesulitan dan juga kerugian dalam proses perkembangannya, begitu. Selanjutnya yakni mengenai elevation function, yakni fungsi pengentasan. Membantu setiap individu dalam mengembangkan potensinya atau kekuatan dan juga daya tahannya untuk mencapai sebuah pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya yakni mengenai maintenance function, yang mana fungsi dari pemeliharaan. Bimbingan ini mendukung seseorang dalam memelihara potensi dan juga lingkungan yang baik. Ini berarti bimbingan itu membantu seorang atau setiap individu untuk terus meningkatkan diri dan juga lingkungan agar lebih baik lagi. Selanjutnya yakni mengenai development function, yang mana ini membahas mengenai fungsi pengembangan, yakni membantu setiap individu dalam memilih dan juga menekuni karir, hobi, minat atau bakatnya dalam kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuannya setiap individu. Selanjutnya adalah principle of guidance. Yang pertama di sini adalah guidance is for all individual. Bimbingan itu dibuat untuk semua orang, tidak peduli siapa mereka. Jadi bimbingan ini diberikan ke semua individu, baik mereka yang punya masalah maupun yang tidak punya masalah. Jadi tidak usah malu kalau ada yang ikut layanan bimbingan, karena ini memang untuk semua, baik pria, wanita, anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Nah, yang menarik dari sini adalah pendekatannya. Bimbingan itu lebih fokus pada pencegahan dan pengembangan diri. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada, tapi juga untuk mencegah masalah muncul di kemudian hari. Dan biasanya bimbingan dilakukan dalam kelompok, bukan satu persatu biar lebih efektif. Yang kedua, lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu bimbingan itu bersifat individualisasi, yang artinya setiap orang itu unik dan keunikan mereka harus dihargai. Meskipun bimbingannya bisa dilakukan dalam kelompok, fokus utama tetap pada individu. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa setiap individu dibantu untuk mengembangkan potensi dan keunikannya masing-masing. Misalnya mungkin ada di antara kalian yang punya cara belajar yang berbeda dari teman-teman lainnya.
Nah, disinilah peran konselor untuk membantu kalian mengembangkan metode belajar yang sesuai dengan diri kalian. Prinsip yang ketiga, yaitu bimbingan itu menekankan hal yang positif. Guidance emphasizes the positive. Seringkali ada anggapan kalau bimbingan itu cuma buat orang yang punya masalah atau dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bimbingan itu fokus pada kekuatan dan potensi positif dari setiap individu. Jadi bukan sekedar menyelesaikan masalah, tapi juga membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri. Kita semua punya potensi, dan lewat bimbingan, potensi ini lebih dioptimalkan. Prinsip keempat yaitu bimbingan adalah usaha bersama. Ini bukan cuma tugas konselor doang, tapi juga tugas guru, kepala sekolah, bahkan orang tua. Semua pihak di sekolah bekerja sama sebagai tim untuk membantu siswa. Jadi, kalian tidak perlu merasa sendirian saat sedang mengalami masalah karena ada banyak orang di sekitar kalian yang siap membantu. Kalian pasti pernah kan merasa kalau masalah kalian terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Nah, dengan adanya tim bimbingan, kalian bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Lanjut ke prinsip yang kelima, yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini bimbingan membantu kita untuk membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Misalnya, kalian bingung mau ambil jurusan apa setelah lulus sekolah, atau bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah pribadi. Konselor akan memberikan informasi dan membantu kalian melihat pilihan-pilihan yang ada, sehingga kalian bisa membuat keputusan yang paling baik. Menurut James Ital, kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat itu bukan bawaan sejak lahir, tapi harus dikembangkan. Dan itulah salah satu peran penting dari bimbingan, yaitu mengembangkan kemampuan kalian dalam mengambil keputusan yang bijak. Yang terakhir, bimbingan tidak cuma ada di sekolah. Ini prinsip ke-6. Bimbingan dan konseling itu tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah, tapi juga bisa berlangsung di rumah, di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan di tempat ibadah. Jadi, tidak usah heran kalau bimbingan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah pribadi, sosial, pendidikan, hingga masalah pekerjaan. Misalnya, di rumah, orang tua bisa berperan sebagai konselor bagi anak-anak mereka, membantu mereka menghadapi masalah atau menghadapi berbagai tantangan hidup. Sekian dari saya.